إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan kembali setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sementara, sebagaimana ketika seorang bangun dari tidur yang disyariatkan untuk dibaca adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali dan setelah mematikannya, dan kepadanya lah kelak kami akan dikumpulkan. Baik, kita lanjutkan kajian rutin kita setiap Ahad ba'da subuh sampai syuruk nanti insyaallah. Masih di kitab yang sama, yaitu Syarah Masail Jahiliyah, penjelasan perkara-perkara jahiliyah. Kita masuk pada al-mas'alatu ats-tsalitsah asyarata ba'da al-mi'ah, yaitu masalah jahiliyah yang ke 113. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, berkata penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab Masail Jahiliyah, pada bab ke-113 beliau memberi judul Khaltul haqqi bil batil liyuqbal al batilu, yaitu di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka biasa mencampur adukkan antara hak dengan kebatilan, antara kebenaran dengan kejelekan. Tujuannya apa? Liyuqbalal batil, agar supaya kebatilan itu yang diterima. Jadi di antara trik jahat atau trik jelek yang mereka miliki dari orang-orang jahiliyah di dalam menyebarkan kebatilan, maka mereka mencampur aduk antara yang baik dengan yang benar, antara yang hak dengan yang batil. Labsul haqqi bil batil, yaitu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Min adatil kuffari wa ahli al-jahiliyah min al-yahudi wan nasara wa ghairihim labsul haqqi bil batil. Di antara adat kebiasaan orang-orang kafir dan orang-orang ahlu jahiliyah dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan selainnya adalah mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Wal labsu wal khaltu, dan al-labs
ya, makna al-labs itu adalah al-khaltu, mencampur aduk. Fahum yakhlituna al-haqqa bil batil, maka mereka orang-orang kafir ataupun orang-orang jahiliyah, mereka mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Min ajli an yarujal batil, agar supaya kebatilan itu menyebar, ya, agar supaya kebatilan itu menyebar. Li'annahu law kana al-batil wahdah ma qabilahu ahadun, karena kalau seandainya yang mereka sebarkan itu murni kebatilan, maka niscaya nggak mungkin seorang akan menerima. Karena fitrahnya manusia, kalau melihat sesuatu yang bertentangan dengan akal, pikiran dan fitrahnya yang masih lurus, maka niscaya manusia akan menolaknya. Walaupun manusia itu terkadang belum memiliki ilmunya, tapi namanya fitrah, sebagaimana Rasulullah SAW katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu terlahir di atas fitrahnya. Artinya fitrahnya bersih. Fitrahnya itu sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara fitrah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya semua manusia yang akan dilahirkan di dunia itu ketika di alam ruh itu sudah memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta janji kepada seluruh calon manusia dengan mengatakan alastu birabbikum, ya, qalu bala syahidna, ya, bukankah aku adalah Rabb kalian yang wajib untuk kalian ibadahi satu-satunya? Maka semua keturunan anak Adam yang akan diciptakan di dunia ketika masih di alam ruh itu mengatakan qalu bala, benar, syahidna, kami bersaksi. Artinya semuanya sudah disumpah, ya, walaupun kita nggak ingat, ya, tapi itu nanti akan Allah ingatkan di akhirat. Makanya fitrah manusia itu lurus. Ketika mengetahui sesuatu yang batil, maka dia akan menolaknya, ya. Lakin idza lubisa bil haqq, ya, fa innal aghrar minal mu'minin wa qasidin nadhar yaqbalunahu. Akan tapi ketika kebenaran itu dibungkus, ya, dicampur aduk dengan kebatilan, maka orang-orang yang tertipu dari kalangan kaum orang-orang beriman dan orang-orang yang pandangannya pendek, ya, berpandangan dangkal, maka mereka akan menerimanya, ya. Jadi kalau kebatilan baru dicampur dengan kebenaran, dicampur sedikit dengan kebenaran, yang tujuannya adalah hanya untuk mempromosikan kebatilan sebenarnya. Karena mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir itu paham kalau manusia itu disodori langsung dengan kebatilan murni, nggak mungkin mau. Tapi diembel-embeli dengan alasan-alasan yang kayaknya masuk akal, kayaknya sesuai dengan fitrah manusia, ya. Maka akhirnya mereka mau. Satu contoh misalnya ketika orang-orang Syiah, ya, itu mempromosikan, mendakwahkan tentang nikah mut'ah, ya, kawin kontrak, ya. Kalau hanya disebutkan kawin kontrak seperti ini misalnya, ya, disuruh sekedar manusia untuk kawin kontrak dengan jangka waktu tertentu, secara nalar manusia, orang awam pun akan menyatakan, wah ini sama dengan zina ini, ya, ini sama dengan zina. Tapi ketika diembel-embeli dengan sedikit kebenaran dicampur aduk, dikatakan bahwa ini loh dalilnya, ya, ada kalimat mut'ah di Al-Quran, padahal orang awam nggak paham. Oh iya, ada dalam Al-Quran, ya. Padahal mut'ah di situ adalah pemberian untuk seorang suami ketika
misalnya menceraikan istrinya, ya, disyariatkan ada pemberian, ada mut'ah, ya, kalimatnya sama, ya. Maka bagi orang awam, bagi orang yang nggak pernah belajar, pikirannya pendek, ya, maka dia diterima saja karena ini kan ada lafadznya dalam Al-Quran, ya. Ditambah lagi dibikinkan dengan hadis palsu. Bagi siapa yang nikah mut'ah dengan kawin kontrak, itu pahalanya sekian dan sekian, ya. Kemudian ditambah lagi, ini dulu juga pernah disyariatkan dalam Islam, ya. Memang benar kawin mut'ah, nikah mut'ah itu pernah disyariatkan dalam Islam, tapi kemudian dihapus syariat tersebut sampai hari kiamat dan diharamkan, ya. Jadi ketika dicampur adukkan seperti itu, yang sesuatu yang batil, sehingga seakan-akan menurut masyarakat umum, menurut manusia awam, sehingga kayak suatu kebenaran, padahal kebatilan, ya. Baik. Wa yaquluna hadza fihi haqqun. Sehingga orang-orang yang mencampur adukkan kebatilan dengan kebenaran tersebut mengatakan, atau orang-orang yang orang awamnya itu mengatakan ketika melihat kebatilan yang dicampur dengan kebenaran itu, hadza fihi haqqun. Ini kan di dalamnya ada terkandung kebenaran, ya. Padahal kebenaran tersebut hanya sekedar campurannya saja, ya. Fayaqbalunahu kullahu, sehingga orang-orang tersebut, orang-orang awam dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak memiliki kapasitas ilmu, mereka menerima seluruhnya, baik yang haknya maupun yang batilnya, sehingga jadilah kebatilan, ya. Amma law annahum qabilul haqqa minhu faqat wa raddul batil kana hasanan. Adapun seandainya mereka orang-orang awam tersebut, ya, dari kalangan orang-orang yang beriman, mereka menerima yang hak saja, kemudian menolak yang batil, maka itu yang baik. Walakin idza qabiluhu kullahu fahadha huwal khata'. Adapun akan tapi apabila mereka menerima seluruhnya, baik yang haknya maupun yang batilnya, ini suatu kesalahan. Cuman yang jadi permasalahan, ya, di sini kan dikatakan bahwasanya seandainya orang-orang beriman yang awam itu mau menerima yang hak saja kemudian dibuang yang batil, itu baik. Tapi masalahnya, apakah orang-orang beriman dari kalangan orang-orang awam itu tahu mana sisi haknya, mana sisi batilnya? Itu yang jadi permasalahan. Sehingga karena mereka tidak tahu, karena tidak memiliki kapasitas ilmu, sehingga semuanya diterima, semuanya diyakini, ya. Fal wajib ala ahli an-nazar wa ahli al-uqul as-salimah annahum la yaqbaluna al-asya'a ala awahiniha bal yumahhisunaha wa yakhtabirunaha. Maka wajib bagi orang-orang ahli an-nazar, orang-orang yang punya ilmu, punya pandangan luas, ya, orang-orang yang memiliki akal yang masih selamat, memiliki fitrah yang masih selamat, mereka tidak boleh menerima sesuatu itu tanpa pertimbangan. Bahkan kalau mereka mendapati sesuatu perkara, maka mereka harus menelitinya terlebih dahulu dan mengujinya, ya. Ini bagi orang-orang ahlu ilminya, sehingga mereka bisa menjelaskan nantinya, ya. Fayaqbaluna makana fiha min haqqin, sehingga mereka bisa menerima apa yang di dalamnya tersebut dari kebenaran, wa yarudduna makana fiha min batil, dan menolak, ya, membantah apa yang di dalamnya dari kebatilan. Ini bagi orang-orang ahlu nazar, yaitu orang-orang ahlul ilmi, ya. Ini kewajiban ahlul ilmi ketika mendapati sesuatu itu rancu, maka mereka harus meneliti
mana yang hak, mana yang batil. Sehingga yang hak dia ambil, yang batil dia tolak, ya, dia tolak, dia bantah, kemudian dijelaskan kepada manusia. Karena manusia nggak tahu, kalau nggak punya ilmu nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya. Maka tidak setiap manusia itu boleh istilahnya memiliki prinsip ambil baiknya, buang buruknya. Ini prinsip ini bisa benar, bisa salah. Kalau prinsip ambil baiknya, buang buruknya ini untuk orang awam, ini salah, tidak bisa diterapkan. Kenapa? Karena orang awam nggak tahu ilmunya, ya, nggak tahu mana yang hak, mana yang batil. Maka tidak boleh orang awam itu sembarangan mengambil perkara, apalagi perkara dalam masalah agama. Dia harus tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi kalau kaidah ini diterapkan oleh ahlul ilmi, iya, ya, ini pas. Makanya ahlul ilmi itu ada yang tugasnya itu membantah kerancuan dalam pemikiran, kerancuan dalam akidah, ya, yang didakwahkan oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya. Maka ini untuk memilah-milah ini tugasnya seorang ahlul ilmi, ya, seorang ahlul ilmi. Kalaupun orang awam maka nggak bisa. Kita ibaratkan seperti ini. Orang awam itu ibarat orang anak kecil, masih bayi, istilahnya baru bisa belajar makan. Ya, tahu apa-apa pokoknya diambil dimakan. Ya, nggak tahu itu makanan atau bukan, pokoknya ketika dapat yang namanya anak kecil, apalagi baru bisa merangkak itu, ya, baru mengenal sesuatu apa yang ada di depannya, itu mesti diambil dimakan, entah itu makanan atau bukan, ya. Apalagi kalau anak kecil itu disodori apa namanya ikan, ya, yang banyak durinya, bandeng lah istilahnya, dikasih bandeng, tapi bukan bandeng presto, ya, dikasih bandeng kemudian suruh makan sendiri, ya, kira-kira membahayakan nggak ini? Ya, bahaya kan? Karena nanti duri itu bisa dimakan. Namanya anak kecil nggak paham itu, ya, apalagi yang masih baru merangkak belajar jalan, dikasih ikan bandeng tanpa dipresto, ya, bisa madorot, ya, fatal akibatnya, tersedak, tersangkut duri, bisa mati. Bahaya ini. Maka yang dewasa ini ibaratnya mereka ahlul ilmi, ya, yang sudah dewasa ini ibaratnya ahlul ilmi. Mereka akalnya sudah matang, sudah paham mana yang makanan, mana yang bukan, mana yang akan memberikan madharat kepada anaknya ini tadi yang masih kecil, mana yang bukan. Sehingga ketika tahu anaknya ini mau makan ikan bandeng yang belum dipresto, dia ambil kemudian dia prestokan. Atau kalau enggak, ikan bandengnya tersebut dipisahkan antara duri dengan dagingnya, yang dikasihkan dagingnya kepada anaknya, ya. Ini gambarannya orang awam dengan ahlul ilmi di dalam mengambil ilmu. Makanya orang awam itu harus bertanya kepada ahlinya agar supaya tidak nyasar, ya. Sebagaimana anak kecil, anak bayi makan bandeng yang belum dipresto, ya, durinya masih tajam-tajam, padahal dia nggak tahu kalau itu durinya berbahaya, bisa jadi dimakan. Begitulah gambarannya orang awam ketika menghadapi permasalahan dalam masalah agama yang ini sangat penting. Taruhannya adalah kehidupan akhiratnya. Kalau agamanya tidak benar, nanti akan terbawa sampai akhirat. Karena diantara pertanyaan nanti di akhirat itu adalah tentang ilmu.
Nah, kalau ilmunya campur aduk antara kebenaran dan kebatilan, lalu bagaimana? Nanti amalannya juga akan rusak, keyakinannya juga akan rusak. Makanya orang awam harus senantiasa mendekat dengan ahlul ilmi, terlebih di dalam masalah agama. Ya, harus sering ngaji, ya, sehingga nanti dia lambat laun akan masuk ke fase taraf orang dewasa, istilahnya tahu membedakan antara hak dan batil. Sehingga dia bisa, ibaratnya tadi, dia ketika sudah mulai tumbuh dewasa bisa makan bandeng sendiri, walaupun bandeng tersebut atau ikan tersebut tidak dipresto. Dia bisa milah, oh ini duri, ini daging, ini yang bisa dimakan, ini yang enggak. Seperti itu. Tapi kalau masih awam, jangan coba-coba, ya, dengan sok pedenya mengatakan saya akan ambil baiknya, buang buruknya, ya, kemana-mana diambil, urusan agama semuanya diambil, nggak bisa, ya. Maka kaidah ini nggak bisa langsung kemudian diterapkan, kemudian dianjurkan kepada orang awam, nggak bisa. Yaitu ibaratnya seperti tadi, orang awam ibarat anak kecil yang disuguhi ikan yang banyak durinya, ya. Baik. Maka orang awam haruslah bertanya kepada ahlul ilmi, dan tugas ahlul ilmi adalah membimbing dan memisahkan antara hak dengan yang batil yang sudah tercampur tadi, agar supaya itu tidak membahayakan masyarakat umum. Fal kufaru qad yadhkuruna al-haqqa la rughbata fil haqqi wa la mahabbata lahu. Adapun orang-orang kafir, mereka menyebutkan kebenaran itu bukan karena mereka cinta terhadap kebenaran, ya. Wa inna ma yadhkurunahu min ajli tarwijil batil bihi. Akan tapi mereka menyebutkan kebenaran itu hanya untuk mempromosikan kebatilan. Ya, cuman mempromosikan. Tahu yang namanya iklan nggih, Pak? Iklan niku kan hampir-hampir menarik, ya. Bisa dikatakan semua iklan pasti menarik. Kenapa? Karena di situ ada kebatilan. Bayangkan, iklan cuma pulpen, tapi yang mempromosikan seorang wanita telanjang. Menarik nggak? Menarik, ya. Bulpennya hak ini, bulpennya ini kan sesuatu yang hak, dibeli nggak ada masalah, ya. Ini bermanfaat. Tapi ngiklankannya itu loh, ya. Sehingga seorang yang melihat iklannya tersebut bukan masalah dia masalah bulpennya bukan, tapi tujuannya sebenarnya ingin merusak pemikiran atau pikiran dan hati kaum muslimin, ya. Iklannya dengan wanita yang telanjang tanpa menutup aurat, ya. Sehingga ketika manusia, bayangkan kalau melihat merek bulpen tersebut, apa yang dibayangkan pertama kali? Iklannya, ya. Iklannya wong wedok iki mau, ya. Itulah ibaratnya orang-orang kafir itu, mereka menyebutkan kebenaran tapi dengan tujuan untuk melariskan kebatilannya, ya. Bukan karena dia cinta terhadap kebenaran, ya. Seperti itu ibaratnya. Jadi dibungkus, ya, dengan kebenaran dengan tujuan agar kebatilan tersebut yang diserap, ya. Wal wajib at-tanabbuh li hadzal amr wa huwa tamyizul asya. Maka yang wajib adalah berhati-hati dan senantiasa memperhatikan perkara ini, yaitu bagaimana cara membedakan sesuatu tersebut, yaitu tentunya dengan belajar bagi orang awam, terus belajar, terus bertanya, ya, kepada ahlinya, kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Wa adamu tasarru' fi qabuliha lamma yadhharu fiha min bariqil haqq. Dan
tidak tergesa-gesa di dalam menerima sesuatu tersebut ketika sesuatu tersebut tampak ya kilatan kebenarannya. Jadi ketika melihat sesuatu perkara, terutama ini perkara masalah agama ya, jadi nggak serta-merta, jangan langsung diterima begitu saja. Karena sekilas, apalagi kalau hanya sekilas omongan, sekilas argumen, itu seakan-akan ini benar ya, seakan-akan benar. Apalagi sekarang itu banyak penyimpangan-penyimpangan dalam masalah agama. Itu kalau sekilas itu seakan-akan itu alasannya benar, argumennya benar. Kenapa? Karena main retorika sekarang ini ya, main retorika, main akal-akalan ya. Seperti misalnya ketika banyak orang sekarang ini mengingkari Allah itu di atas arsy ya, mereka pakai logika ya. Kalau Allah di atas arsy, padahal ada hadis Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Lalu kapan Allah di atas arsy? Padahal sepertiga itu senantiasa ada di dunia. Logikanya seperti itu ya. Padahal permasalahan ini simpel ya. Bukankah kita membaca firman Allah SWT, sering membacanya ketika kita membaca Al-Quran, atau sering kita ketika murojaah, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha qadir, maha mampu ya terhadap segala sesuatu. Artinya melakukan apapun Allah mampu ya. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam dengan tetap menetapkan sifatnya di atas arsy. Mampu enggak? Mampu. Tapi kalau bayangannya manusia itu seperti Allah dibayangkan seperti makhluk, ya enggak akan ketemu. Ya, enggak akan ketemu. Tapi kalau kita mengimani karena Allah maha mampu, sudah itu semuanya gampang kita imani. Ya. Tapi itu didengung-dengungkan dengan alasan-alasan seperti itu, tujuannya agar apa? Agar kaum muslimin khususnya yang awam itu tidak mengimani Allah di atas arsy. Akhirnya mengatakan Allah di mana-mana ya. Maka ini diantara hal yang perlu diwaspadai, pencampuran antara hak dengan yang batil. Maka tidak boleh seorang ketika mengetahui atau mendengar satu perkara dalam masalah agama kemudian langsung ditelan mentah-mentah begitu saja. Apalagi di zaman sekarang ini banyak kerancuan ya. Banyak orang tidak membawakan dalil di dalam masalah agama, tapi hanya membawakan akal, membawakan perasaan ya. Omongannya pinter, retorikanya pandai, seakan-akan itulah kebenaran, tapi pada hakikatnya itulah kebatilan. Ini yang tahu hanya ahlul ilmi ya. Maka tugas orang awam harus berhati-hati dan senantiasa ketika ada perkara yang meragukan dalam masalah agama bertanya ya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak mengetahuinya. Hatta tukhtabara wa tumahhasa ya. Perkara tersebut walaupun ada kilatan kebenarannya, sekilas tampak kebenaran, maka jangan langsung diterima sampai diuji dan diteliti. Wa yu'khadhu ma fiha min haqq, sehingga bisa diambil apa yang ada kebenaran di dalamnya, wa yuraddu ma fiha min batil, dan ditolak apa yang ada kebatilannya. Wa hadza innama ya'lamuhu ahlul ilmi wa ahlul basirah, dan ini hal tersebut hanyalah bisa dilakukan atau diketahui oleh ahlul ilmi ya, dan juga ahlul basirah, orang yang memiliki ilmu dan keyakinan, yaitu para ulama. Wa amal awam wal juhal wa qasirun nazar fayankhadi'una fi mithli hadhil umur fatantali alaihim. Adapun orang-orang awamnya dan orang-orang jahilnya yang masih bodoh,
dan orang-orang yang memiliki pemikiran atau pandangan pendek, ya, maka mereka mudah tertipu dengan perkara-perkara semacam ini. Maka hendaknya mereka yang berhati-hati, orang awam ini. Lakinnal wajib alaihim, akan tapi yang wajib bagi orang awam tersebut, karena tidak memiliki kapasitasnya, ya, untuk memilih mana yang hak mana yang batil, an yas'alu ahlal ilmi, mereka harus bertanya kepada ahli ilmi, wa yastashiru ahlan nadhar qabla qabuliha, dan mereka meminta pertimbangan kepada orang-orang yang memiliki pandangan jauh, ya, memiliki basirah, sebelum mereka menerima perkara tersebut, hatta yaslimu minat tamwih, sehingga selamatlah dari kerancuan, ya. Ini orang awam, ya. Adapun ahlul ilmi tugasnya membimbing, memilihkan, membersihkan perkara yang tercampur tersebut, ya. Makanya orang awam itu jangan tergesa-gesa, jangan berlagak seperti orang ahlul ilmi. Kalau memang nggak tahu, diem, ya, diem, kemudian bertanya ini benar atau enggak kepada ustadznya, ya, kepada ahlul ilmi, ya. Nanti akan dibimbing di situ, karena ini perkara agama. Perkara agama itu akan dibawa mati, ya, merugikan dunia akhirat kalau tidak tepat, tidak benar, ya. Karena perkara agama itu menyangkut dengan pemahaman. Ketika pemahaman itu rusak, maka rusak pikiran dan hati, rusak pikiran dan keyakinan. Itu yang menjadikan manusia nantinya merugi di akhirat. Dalam masalah dunia saja, manusia itu kalau keliru itu akan merasa rugi, ya, di dunia, ya. Seperti misalnya seorang karena tidak tahu, ya, ingin memperbaiki kendaraannya, tapi diperbaiki kepada orang yang bukan ahlinya, ya. Dia kalau keliru, apa yang dia rasakan? Kerugian. Kendaraannya rusak total, mana harusnya cuma dibersihkan sedikit, tapi karena dia keliru, ya, mungkin dia bersihkan sendiri, istilahnya nekat, semuanya dibongkar, ya. Kendaraan itu ditumpahi memberebet-berebet, asine keran bensinnya cuman kesumbat sedikit, tapi yang dibongkar mesinnya, ya. Akhirnya dia terima bongkar, nggak terima pasang, ya. Akhirnya nggak bisa dinaiki, ya, karena dia nekat, ya, nekat dalam masalah dunia, coba-coba, ya, tidak apa istilahnya, menyadari kapasitas dirinya. Demikian juga dalam masalah agama, lebih lagi. Kalau dia merasa dirinya awam, ya tanya kepada yang ahlinya. Jangan coba-coba dianalisa sendiri. Oh, saya kira ini hukumnya boleh, saya kira ini hukumnya nggak boleh, ya. Nggak boleh seperti itu, ya. Harus dipastikan dengan dalil, ya. Karena ini bahaya, ya. Baik. Kemudian kita masuk pada al-mas'alah ar-rabi'ah asyarata ba'da al-mi'ah, yaitu perangi jahiliyah yang ke-114. Qala al-muallif rahimahullah, kitmanul haqqi ma'al ilmi bihi. Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah yaitu menyembunyikan kebenaran padahal tahu tentang kebenaran tersebut. Kitmanul haqqi ma'al ilmi bihi min masailil jahiliyah minal yahudi wan nasara wal wathaniyin wa ghairihim min tawaifil kufri kitmanul haqqi ma'al ilmi bihi. Di antara perangai orang-orang jahiliyah, kebiasaan orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi, Nasrani
dan juga orang-orang penyembah berhala, ya, dan selainnya dari kelompok-kelompok orang-orang kafir adalah menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka tahu kebenaran tersebut tapi disembunyikan. Wa hadza yadhharu fi ahli kitab minal yahudi wan nasara aktsar. Dan kondisi semacam ini, menyembunyikan kebenaran padahal tahu kebenaran tersebut, ini tampak dari ahlul kitab, dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini yang terbanyak. Ya. Kenapa mereka digolongkan kelompok terbanyak yang menyembunyikan ilmu padahal mereka tahu kebenarannya? Ya, mereka menyembunyikan kebenaran tapi padahal kondisi mereka tahu kebenaran, karena ahlul kitab itu kan pernah mendapatkan wahyu, ya. Artinya mereka pegangannya juga adalah kitab samawi, artinya kitab yang memang pernah Allah turunkan kepada mereka. Jadi mereka memiliki kapasitas di dalam keilmuan dalam masalah kebenaran, akan tapi mereka menyembunyikannya, ya. Maka golongan ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani menduduki peringkat pertama terbanyak, ya, yaitu mereka yang menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu ilmunya. Fa innahum ya'lamuna al-haqqa walakinnahum yaktumunahu. Mereka mengetahui kebenaran akan tapi mereka menyembunyikannya. Wala yubayyinunahu linnas min ajli masalihihim ad-dunyawiyah aw min ajli irda'in nas, wa a'dhamul kitman annahum alimu awsafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fit Taurah wal Injil wa alimu sihhata risalatihi wa ma jaa'a bihi. Dan mereka juga tidak mau menjelaskan kebenaran tersebut kepada manusia, disembunyikan. Untuk apa? Ya, tujuannya untuk kemaslahatan dunia. Ya, karena mereka faham kalau orang itu beriman, taat kepada Allah dan Rasulnya, dunia mereka berkurang. Karena mereka itu kan suka mengambil harta manusia dengan cara yang zalim. Ya, contoh mereka kasih embel-embel bahwasanya Nabi Isa itu disalib mati itu dalam rangka menebus dosa. Terus mereka juga ada keyakinan bahwasanya dosa itu bisa ditebus dengan beberapa rupiah, dengan uang. Makanya ada istilah penebusan dosa, pengakuan dosa. Itu kan demi dalam rangka untuk kemaslahatan dunianya, untuk mengambil harta manusia dengan cara yang zalim. Ya, mereka buat-buat ayatnya, mereka buat-buat firman Tuhan, ya, dirubah-rubah. Padahal itu nggak ada dalam ajaran. Mereka tahu sebenarnya itu nggak ada, tapi mereka dalam rangka itu untuk kemaslahatan dunianya, ya, agar dunianya tidak berkurang, atau dalam rangka mencari keridhaan manusia, ya, agar kedudukannya senantiasa diagungkan di hadapan manusia. Maka mereka membuat-buat ajaran-ajaran baru, ya, yang diakukan ini adalah ajaran dari Injil, ini adalah ajaran dari Taurat, ya. Dan yang paling besar penyembunyian mereka terhadap kebenaran, yaitu di mana mereka mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang Allah sebutkan, ya, di dalam Al-Quran, ya, di dalam Injil juga, di dalam Taurat juga. Mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah seorang utusan, yaitu Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul terakhir, ya. Apa yang dibawanya adalah satu kebenaran. Akan tapi walaupun mereka mengetahuinya, mereka menyembunyikan hal tersebut. Mereka mengingkarinya, ya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di mana Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 146 147,
Allah menyatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Orang-orang yang kami beri kepada mereka Alkitab, ya, baik Taurat maupun Injil, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Ya'rifunahu, yaitu mereka mengetahui siapa Muhammad itu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Ya. Jadi mengetahui sifatnya, ya, mengetahui ciri-ciri fisiknya, itu orang-orang ahlul kitab itu yang paling mengetahui di zamannya, ya, dengan bagaimana sifatnya nanti nabi terakhir, sifatnya atau ciri-cirinya fisiknya nabi terakhir itu mereka tahu, ya, bahkan namanya pun tahu, ya. Kalau namanya nanti Muhammad, namanya nanti Ahmad, itu mereka tahu, ya. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu pernah memberitahukan kepada Bani Israel, ya, bahwasanya nanti akan ada seorang pemberi kabar gembira setelahku, ya, yaitu seorang rasul ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ini yang tertera dalam Injil, ya. Akan tapi mereka sudah hilangkan itu, ya. Tapi itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff, ya. Wa inna fariqa minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sekelompok dari mereka ahlul kitab tersebut yang sudah mengetahui kebenaran tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran tersebut dalam keadaan mereka mengetahuinya. Ya, mereka tahu kalau itu kebenaran tapi disembunyikan. Mereka tahu kalau Muhammad itu seorang rasul, disembunyikan. Ya. Al-haqqu min rabbik, maka kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan jadi kalian itu menjadi orang-orang yang ragu-ragu. وهذه الآية في سياق تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون قبلته الكعبة المشرفة قبلة إبراهيم عليه السلام يعلمون هذا في كتبهم ومع هذا أنكروا تحويل القبلة وكتموا ما عندهم من العلم في ذلك. Ayat ini asalnya, ya, itu ketika menjelaskan tentang perpindahan kiblat dari yang asalnya Baitul Maqdis, ya, kiblat itu asalnya ke Baitul Maqdis, Palestina, ya. Kemudian berpindah ke Ka'bah Al-Musyarrafah yang berada di Mekah sekarang ini, ya. Yang mana mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW itu kiblatnya itu di Mekah. Jadi sebelum kiblat itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum diutus, ya, Nabi kita Muhammad SAW menjadi seorang nabi dan rasul, orang-orang ahli kitab itu sudah tahu di antara ciri rasul terakhir nanti kiblatnya di Mekah. Kiblatnya itu Ka'bah, bukan Masjidil Aqsa, ya. Dan ketika Nabi kita Muhammad SAW diutus pertama kali menjadi seorang nabi dan rasul, itu kiblatnya masih di Baitul Maqdis, ya, masih di Baitul Maqdis. Dan orang-orang ahlul kitab tahu nanti satu saat kiblat ini akan digeser oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini memang ciri dari nabi terakhir, itu kiblatnya akan ke Ka'bah, ya. Jadi sebelum kiblat itu dipindah, itu orang-orang Alkitab sudah tahu terlebih dahulu, ya. Tapi walaupun begitu mereka mengingkarinya, ya. Ketika kiblat itu dipindah
Justru mereka mengatakan, wah ini kok seorang nabi, kalau ini seorang nabi nggak mungkin kiblat akan dipindah, ya. Maka orang-orang ahli kitab diantaranya juga termasuk orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, ya, itu memberikan kerancuan, ya, yang mereka menghembuskan bahwasanya lah kalau begitu, kalau kiblat dipindah ke Ka'bah, lalu bagaimana dengan sholat kita selama menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Maka ya istilahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sia-sialah kalau begitu ibadah kita selama ini. Kok tahu-tahu dipindah? Padahal mereka itu sudah tahu sebelumnya kalau kiblat itu bakal dipindah. Bahkan mereka tahu kiblat itu ke Ka'bah itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka sengaja menghembuskan keraguan-raguan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin itu murtad kembali, ya. Maka ditegaskan oleh Allah, al-haqqu mir rabbik, ya, kebenaran itu dari Rabbmu. Jadi istilahnya kalau Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhanmu itu mau menghadapkan kiblat kemana saja, nurut, itulah kebenaran, ya. Dan Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang sudah berbuat baik, ya. Intinya dulu kiblatmu di Baitul Maqdis, itulah kebenaran, dan itu tidak akan Allah sia-siakan. Sholatmu ketika menghadap ke sana nggak akan disia-siakan, semua akan diberi pahala sempurna, ya. Adapun sekarang kiblat sudah dibalik, ya, menghadap Ka'bah, maka itulah yang benar sekarang, yang harus diyakini. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan jadi orang yang ragu, ya. Maka ini diantara apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, menutupi kebenaran padahal mereka tahu itu adalah satu kebenaran. Wa kadzalika kullu man katama haqqan wa huwa ya'lamuhu min ghairil yahud wan nasara. Demikian juga setiap orang yang menutupi, menyembunyikan kebenaran padahal dia tahu itu kebenaran, dari golongan selain orang Yahudi dan Nasrani, hatta minal muslimin, walaupun itu dari kalangan orang-orang Islam sendiri. Maka kalau orang Islam tahu kebenaran kok ditutup-tutupi, ya, karena takut mungkin nanti, wah, kalau saya katakan ini nggak boleh nanti jamaah saya hilang, ya, nanti saya nggak dapat jamaah lagi, ya, karena masyarakat sudah suka dengan tahlilan, sudah suka dengan peringatan-peringatan yang tidak ada syariatnya. Wah, kalau saya tak isi kira oleh, wah, ora iso kajian itu, ya. Akhirnya ora itu duit, ya, ora itu amplopan, ya. Maka ini juga termasuk orang-orang yang terjangkiti penyakit orang-orang jahiliyah, menutupi kebenaran padahal dia tahu, takut mengatakan yang benar karena takut ditinggal oleh masyarakat, ya. Akhirnya menyenangkan masyarakat, ya, ditanya ini gimana, boleh atau enggak? Kalau masyarakat condongnya ke boleh, ya boleh-boleh saja, ya. Masalah ini boleh enggak? Masyarakat condongnya kalau enggak senang, ya enggak boleh, ya. Akhirnya hanya sekedar menuruti hawa nafsu manusia, ya. Padahal tahu yang hak itu yang bagaimana, tapi dia tutupi, ya. Man katamal haqqa wa lam yubayyinhu linnas, yaitu orang-orang yang menutupi, menyembunyikan kebenaran dan tidak mau menjelaskan kepada manusia. Fa innahu ala tariqatil yahudi wa nasara, maka orang tersebut di atas jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa id akhadallahu mitsaqahu alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila. Dalam surah Ali Imran ayat 187. Allah menyatakan, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji kepada orang-orang yang diberi kitab dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, la tubayyinunnahu linnas, benar-benar kalian akan menjelaskan kebenaran tersebut, menjelaskan dalam isi Alkitab tersebut kepada manusia, wala taktumunah, dan kalian tidak akan menyembunyikan kebenaran tersebut. Ini janji yang Allah ambil kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab. Janji, kalian saya beri kitab, baik Taurat maupun Injil, kalian harus menjelaskan kebenaran yang ada dalam kitab tersebut dan jangan menyembunyikannya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Akan tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani justru melemparkan perjanjian tersebut untuk menjelaskan kebenaran dalam Alkitab dan tidak menyembunyikan. Justru perjanjian tersebut tidak digubris, dilemparkan ke balik punggungnya, artinya tidak dipenuhi. Washtaru bihi thamanan qalila, dan yang lebih parahnya justru mereka menjadikan Alkitab itu sebagai barang dagangan dengan harga yang sedikit. Dirubah Alkitabnya agar supaya manusia itu bisa membelinya dengan harta mereka, sehingga mereka bisa mengumpulkan harta manusia dengan cara yang batil. Jadi apa selera manusia dibuatkan ayatnya, dibuatkan istilahnya pengakuan mereka, ini loh firman Tuhannya, sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga masyarakat, oh ini seorang tokoh agama yang yang luwes lah istilahnya, bisa menuruti kemauan masyarakat. Akhirnya pundi-pundi harta pun mengalir, tapi pundi-pundi harta yang haram, karena dengan sebab menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 159 160, Allah menyatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari penjelasan dan petunjuk setelah kami jelaskan itu untuk manusia di kitab, artinya semua kebenaran dan petunjuk itu sudah Allah jelaskan di Alkitab, yang pernah Allah turunkan. Tinggal manusia itu menjadi perpanjangan tangan saja, artinya menjelaskan kepada manusia yang lainnya tentang kebenaran tersebut, karena kebenaran itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Alkitab. Maka orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dan petunjuk dalam Alkitab, dalam kitab yang Allah turunkan, maka mereka itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat makhluk yang bisa melaknat. Jadi Allah melaknat itu artinya Allah menjauhkan dari rahmatnya. Kalau makhluk melaknat itu berarti mendoakan agar supaya Allah tidak memberikan rahmatnya. Itu makna laknat Allah dan laknat makhluk. Jadi semuanya melaknat. Kemudian Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat bagi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran ini, tapi dengan syarat.
Ya, kemudian Allah menyatakan kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki dan menjelaskan, maka mereka itu adalah orang-orang yang aku terima tobat mereka dan aku adalah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ya. Ini disebutkan oleh Allah SWT bagi orang-orang yang ingin bertobat, maka mereka ada beberapa syarat, yaitu bertobat, kemudian memperbaikinya, dan yang paling penting adalah menjelaskan kembali apa yang sudah mereka tutupi, apa yang sudah mereka sembunyikan. Ya, tadi ngomong ini yang hak padahal itu yang batil, ya. Ini yang batil padahal itu yang hak. Maka kalau seorang ingin bertobat dari itu, dia harus menjelaskan. Tidak cukup saya bertobat ya Allah dari kesalahan saya, enggak. Kalau dia sudah menyesatkan manusia, tobatnya di antara syarat diterima tobat, ya, dia harus menjelaskan. Tidak cukup dia hanya sekedar bertobat, bersimpuh di hadapan Allah, ya, merengek menangis begitu saja, enggak. Karena dia sudah menyesatkan manusia, sudah menyembunyikan kebenaran. Dia harus mau menjelaskan, berani menjelaskan kembali bahwasanya apa yang saya suruh dahulu adalah satu kesesatan. Ya. Makanya banyak kita dapati orang-orang yang dahulunya Nasrani ataupun bahkan ada yang Yahudi, ketika mereka masuk Islam, ya, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka jelaskan kepada manusia. Ya. Bahkan ada yang mereka mengabdikan sisa hidupnya di dalam bertobat itu untuk berkeliling dunia itu dalam rangka untuk mengembalikan manusia yang pernah dulu dia sesatkan, pernah dia murtadkan. Itu ada kisah-kisahnya seperti itu. Inilah taubat yang benar itu seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan illal ladzina tabu. Ya, setelah Allah menyebutkan bahwasanya orang yang menyembunyikan kebenaran setelah dia tahu kebenaran, mereka mendapatkan laknat dari Allah maupun makhluknya, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki dirinya, ya, dan juga memperbaiki orang lain, wa bayyanu, ini yang paling penting, yaitu mereka menjelaskan, ya, apa yang telah mereka perbuat dahulu dari menyesatkan manusia dengan menyembunyikan kebenaran. Ya, maka ketika seseorang itu sudah sadar, ya, dan memahami bahwasanya dia tidak boleh menyembunyikan kebenaran di hadapan manusia, dan kalau dia sudah terlanjur melakukan hal tersebut, ya, karena hawa nafsunya, maka dia bertobat dengan cara menjelaskan apa yang benar sesungguhnya. Ya, taib. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Pembahasan ini insyaallah masih ada sedikit pembahasan dari bab ke 114 ini insyaallah, karena ini cukup panjang, ya, pembahasannya. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.